Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, rekan-rekan PPG semuanya. Salam perjuangan. Jadi kita sudah sama-sama tahu bahwa tahun 2023 ini akan ada mungkin pretest ya. Nah, dalam hal ini kita akan belajar mempersiapkan untuk pretest tersebut. Semoga kita semua sama-sama sukses. Jadi kita akan membahas soal-soal tentang pedagogik. Nah, ini menjadi momok juga dalam hal pretest ya. Jadi kita coba fokuskan pada topik ini. Oke, kita langsung lanjut saja tanpa berlama-lama lagi. Kita mulai soal yang pertama. Pada tahap ini, pemikiran anak masih bersifat intuitif dan masih belum sepenuhnya logis. Mereka juga memikirkan segala hal secara simbolis, merupakan ciri dari tahap perkembangan A. Sensori motorik, B. Pra-operasional, C. Operasional konkret, dan D. Operasional formal. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya kita menjawab ini kita harus paham dulu, kita cari dulu kata kunci yang ada pada soal ini. Nah, jadi di sini ada kata-kata belum sepenuhnya logis, ini bisa kita jadikan kata kunci. Kemudian bersifat intuitif. Nah, mereka juga secara simbolis. Nah, simbolis. Yang terpenting dari tiga ciri-ciri ini adalah kata-kata simbolis ini. Nah, jika ada pada soal kata-kata simbolis, maka soal kita ini akan jawabannya adalah tentang pada tahap pra-operasional. Jadi untuk pra-operasional kata kuncinya adalah simbolis atau simbol ya. Nah, sementara jika ada pada soal kata kunci yang kita temukan yaitu konkret, maka tahapnya adalah tahap operasional konkret. Nah, untuk operasional formal kata kuncinya yaitu biasanya abstrak. Nah, sementara untuk yang sensori motorik ini biasanya tentang panca indera, misalnya melihat, mendengar, dan lain-lain. Jadi kata kunci inilah yang harus kita pahami. Kita baca soalnya, kita berusaha temukan kata kunci dan kita jawab. Kayak ini ada jawabannya adalah pra-operasional. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia 0 sampai 2, 2 sampai 7, 7 sampai 11 atau 12, dan 11 atau 12 sampai 14, 15. Kita lihat lagi pada soal kita ini, apa kata kuncinya? Ini ya, langsung kita ketemu. Kalau konkret berarti tadi apa? Ya, benar sekali, yaitu operasional konkret. Nah, tapi di jawabannya nggak ada operasional konkret. Yang di jawabannya, pilihan jawabannya hanya umur. Nah, ini kita harus sedikit menghafal lagi. Nah, jadi untuk 0 sampai 2 tahun ini disebut dengan tahap sensori motorik SM. Kemudian 2 sampai 7 ini adalah tahap pra-operasional. Jadi soal kita sebelum itu tentang simbol tadi pada tahap pra-operasional berumur 2 sampai 7. Sementara ini adalah tahap operasional konkret dan ini adalah operasional formal. Maka jawabannya adalah C. Sekali lagi, karena kata-katanya ada konkret, kata kuncinya adalah konkret, berarti dia pada tahap operasional konkret. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Anak hanya bisa memahami hanya apa yang ada di hadapan mereka.
fokus pada apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan, dan interaksi fisik dengan lingkungan yang ada di dekat mereka. Ciri-ciri ini merupakan ciri tahap perkembangan. Oke, sensori motorik, B pra-operasional, C operasional konkret, dan D operasional formal. Nah, kita kembali ke soal, kita temukan nih kata kunci kita. Nah, seperti yang kita bilang tadi, bahwa jika ada tentang panca indera, melihat, mendengar, dan lain sebagainya, maka dia adalah pada tahap, kita lihat dulu. Nah, fokus apa yang dihadapan, berarti kan berkaitan dengan melihat. Yang mereka lihat ini, apa yang melakukan interaksi fisik, berarti dia berkaitan dengan tahap sensori motorik ya, karena ini anak tersebut masih berfokus pada panca indera, melihat, mendengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, mereka terfokus ke sana, berarti pada tahap sensori motorik. Lanjutkan. Anak akan menirukan tindakan apa yang orang di sekitarnya lakukan. Hal ini disebut dengan A. Menggambar, B. Pencitraan mental, C. Permainan simbolik, D. Imitasi, dan E. Menjelaskan peristiwa secara verbal. Oke, ini berbeda ya dari yang ditanyakan tadi. Anak akan menirukan tindakan apa yang orang di sekitarnya lakukan. Nah, untuk pilihan jawaban kita ini mulai dari menggambar, citra mental, permainan simbolik, imitasi, dan menjelaskan peristiwa secara verbal. Ini semuanya adalah pada tahap pra-operasional. Ingat ya, semua pilihan jawaban kita ini, jika ada anak kita yang menandakan ciri-ciri seperti ini, berarti dia tahap pra-operasional. Nah, kita bahas dulu. Nah, menggambar ini adalah merupakan proses mental lanjutan dari proses mental sebelumnya, yaitu yaitu permainan simbolik dan imitasi. Apa yang dilakukan anak di sini? Jadi anak akan melakukan coret. Awalnya anak mencoret-coret yang bentuk yang tidak jelas gitu kan, hingga menghasilkan bentuk tertentu. Jadi seperti itu, anak sudah mulai melakukan coret-coret di kertas, di buku gambar, dan lain sebagainya. Bentuknya tidak jelas, tapi lama-kelamaan akan merepresentasikan sebuah objek. Kemudian pencitraan mental. Pencitraan mental ini merupakan anak itu memvisualisasikan pikiran mereka, Jadi pikiran anak tadi, mereka akan berusaha memvisualisasikannya. Nah, pada tahap ini anak akan banyak bertanya-tanya tentang nama ini. Ini apa lo ayah? Ini apa lo bunda? Gitu. Jadi anak-anak bertanya, yang bulat ini apa bunda? Gitu kan? Oh, itu bola gitu. Jadi ini merupakan memvisualisasikan pikiran mereka. Kemudian permainan simbolik. Permainan simbolik ini adalah anak akan memberikan karakter atau simbol terhadap suatu objek. Contoh, ini ada sebilah kayu, anak akan menganggap itu representasi dari sebuah pedang. Ada tongkat sapu mungkin, anak akan menganggap itu adalah representasi dari sebuah pedang, atau karakter tongkat tersebut melambangkan atau menyimbolkan sebuah pedang. Itu permainan simbolik. Nah, kemudian yang imitasi. Nah, imitasi ini adalah anak akan menirukan tindakan apa yang orang di sekitarnya lakukan. Misalnya ayahnya mungkin bersiul, anak akan mencoba untuk bersiul ya, padahal mungkin mereka belum bisa gitu kan. Mungkin ayahnya menangis, anak akan mencoba juga untuk menangis. Kemudian menjelaskan peristiwa secara verbal, ini merupakan anak-anak sudah bisa menjelaskan kata
menjelaskan pikiran mereka dengan kata-kata. Jadi mereka akan banyak berceloteh nantinya. Jadi bisa ya membedakan kelima ini, silakan dicatat. Nah, kemudian tahap ini adalah berada pada tahap pra-operasional dan jawabannya adalah imitasi. Dia akan menirukan tindakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita lanjutkan. Kebiasaan anak melihat dunia dan lingkungannya berdasarkan sudut pandang dan kehendak mereka disebut juga dengan A. Transductive reasoning, centration, mohon maaf ya jika bahasa Inggris saya agak kacau, artificialism, animisme, dan egocentrisme. Oke. Kelimanya ini juga sama dengan yang tadi, berada pada tahap pra-operasional. Jadi kelima pilihan jawaban kita ini semuanya berada pada tahap pra-operasional. Jika ada ciri-ciri seperti ini berarti dia pada tahap pra-operasional. Kita bahas satu-satu. Transductive reasoning ini anak akan menghubungkan dua hal yang berbeda atau tidak berhubungan sama sekali, tidak terkait sama sekali, tapi seolah-olah dia saling berkaitan. Contoh, misalnya awan itu kan ada yang berwarna biru, jadi anak-anak akan menganggap bahwa awan itu berwarna biru karena ada seseorang yang mengecatnya dengan cat warna biru. Jadi kan merupakan dua hal yang berbeda, itu langit dicat gitu kan, tapi seolah-olah dia saling berkaitan. Jika ada anak yang berpikiran seperti ini, maka ini dinamakan dengan transductive reasoning, menghubungkan dua hal yang berbeda, tidak terkait sama sekali, tapi seolah-olah berkaitan. Nah, kemudian yang kedua, yang B ini adalah centration. Ini anak akan berfokus pada ciri yang dominan, kemudian mengabaikan ciri lainnya yang tidak dominan. Misalnya kita berikan dua buah box gitu ya, ini maaf gambarnya jelek, anggap aja ini kubus ya, kemudian ini anggaplah ya dua buah box gitu kan, volumenya sama gitu kan, cuma yang ini kita berdirikan dan ini kita tidurkan gitu kan, ini volumenya sama keduanya. Nah, anak-anak hanya jika ditanyakan kepada anak-anak mana yang lebih besar, nah, pasti anak-anak akan menjawab yang pertama ini. Kenapa dia menjawab yang pertama? Karena yang pertama ini lebih tinggi daripada yang kedua, padahal volumenya sama. Jadi anak akan melihat tinggi itu adalah ciri yang dominan. Jadi ketika ditanya mana yang lebih besar, anak akan menjawab yang pertama ini. Dia mengabaikan ciri yang lainnya, padahal volumenya sama. Tetapi kita bedakan posisinya, anak akan menjawab yang pertama ini. Jadi dia berfokus pada ciri yang dominan dan mengabaikan ciri yang lainnya. Kemudian artificialisme. Nah, ini anak-anak berpikiran bahwasanya benda mati itu hidup seperti mereka. Contohnya boneka, mobil-mobilan, dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa itu hidup seperti mereka, hidup seperti makhluk hidup. Itu dinamakan dengan artificialisme. Kemudian animisme. Animisme ini adalah, mohon maaf saya terbalik ya, ini adalah boneka. Ini maksudnya yang tadi, yang di atas, yang artificialisme ini animisme gitu, beranggapan bahwa semua benda itu adalah makhluk hidup atau hidup seperti mereka. Boneka contohnya, mobil-mobilan dan lain sebagainya, mereka menganggap semuanya hidup. Nah, sementara yang artificialisme ini anak-anak beranggapan semuanya itu adalah ciptaan
manusia. Contoh hujan gitu kan. Anak-anak kan beranggapan bahwa hujan itu adalah ada seseorang yang naik ke langit kemudian dia menuangkan air. Jadi seolah-olah itu adalah hujan itu adalah ciptaan manusia atau buatan manusia. Itu disebut dengan artifisialisme. Nah, kemudian yang egosentrisme ini adalah ini anak melihat dunia dan lingkungannya berdasarkan sudut pandang dan kehendak mereka, disebut juga dengan ini adalah egosentrisme. Jadi sebenarnya masih ada 3 lagi kalau tidak salah, 8 atau 5 lagi kalau nggak salah. Mungkin di lain kesempatan kita akan bahas gitu ya. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut ini. Oke. Budi mengatakan bulatan pada gambar 2 lebih banyak karena untaiannya lebih panjang. Cara berpikir Budi ini disebut dengan ini sama dengan balok tadi ya. Ya ingat, yang balok tadi apa berarti jawabannya? Ya, jawabannya adalah centration. Mohon maaf jika bahasa Inggris saya salah. Ini kan bulat apanya kan sama banyak, sama-sama 6, sama-sama 5 ya. Di atas ada gambar 1 ada 5, ini juga ada 5. Tetapi Budi mengatakan bulatan lebih banyak karena untainya lebih panjang. Padahal bulatannya sama gitu kan, tapi dia mengatakan lebih banyak karena untainya lebih panjang. Padahal bulatannya sama gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan centration, sama dengan kasus balok 2 buah kubus yang sama tadi. Jadi dia tidak mengabaikan dia mengabaikan ciri yang tidak dominan. Dia melihat dia lebih panjang, maka nomor 2 ini lebih banyak gitu. Nah, ini dinamakan dengan centration. Dan jawaban yang lain ini sudah dibahas tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Salah satu ciri anak-anak sudah berada pada tahap operasional formal adalah formal. Ingat tadi kata kuncinya adalah kata kuncinya adalah abstrak. Nah, kalau yang pertama ini adalah sensori motorik. Nah, ini kan masih menirukan berkaitan dengan panca indera. Kemudian ini dengan pra-operasional, yang tahap yang kedua. Bisa menggunakan konsep yang abstrak. Nah, berarti ini adalah jawabannya. Tahap operasional formal. Ini salah ya. Belum bisa menggunakan konsep yang belum bisa menggunakan konsep yang abstrak, berarti dia mungkin di tahap operasional konkret ya. Kita lanjutkan. Tahap perkembangan dengan kemampuan berpikir sistematik terhadap objek konkret disebut juga dengan tahap sensori motorik. Oke, kita lihat nih jelas ya, ini kata kuncinya ada loh nih. Berarti jawabannya adalah C, operasional konkret. Ini bisa juga kita jadikan kata kunci berpikir sistematik, disebut dengan operasional konkret. Lanjutkan. Anjar meminta ayahnya merangkak dan kemudian dia naik ke atas punggung ayahnya seolah-olah seperti sedang menunggang kuda. Perilaku berpikir Anjar ini merupakan ciri tahap perkembangan. Jelas ini bukan sensori motorik ya. Kemudian pra-operasional. Nah, ini jawabannya adalah pra-operasional. Jadi inilah yang dinamakan dengan permainan simbolik tadi. Ingat apa itu permainan simbolik? Yang saya contohkan, misalnya ada kayu, anak akan menyimbolkan itu sebagai sebuah pedang. Sama juga dengan ini, ayahnya dianggapnya sebagai kuda, jadi dia akan naik ke punggungnya, dianggapnya sedang bermain kuda-kudaan. Inilah yang dinamakan dengan permainan simbolik. Jadi permainan simbolik itu berada pada tahap pra-operasional. Lanjutkan. Pada masa ini anak sudah mampu menyelesaikan tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun,
menderetkan, melipat, dan membagi. Hal ini menurut Piaget itu Piaget ya. Hal ini menurut Piaget, anak berada pada tahap sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Mungkin untuk sensori motor ini bukan kayaknya ya, bayangkanlah anak umur 0 sampai 2 tahun, apakah dia bisa menyusun kayak memisahkan? Enggak ya, paling anak itu cuma bisa memisahkan. Ada permainan Lego sudah kita buat dinosaurus misalnya, nanti anak itu hanya akan menghancurkannya gitu kan. Kemudian praoperasional, anak praoperasional mungkin belum bisa dia menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Itu anak belum bisa karena pikirannya masih belum sistematis. Jadi ini juga bukan. Kemudian operasional konkret, ya operasional konkret ini 7 sampai 11 ya, berarti kisaran anak SMP. Anak SMP mungkin dia sudah bisa sampai menderetkan ini. Tahap melipat, membagi dia juga belum bisa, maka ini juga bukan. Maka yang tepatnya adalah operasional formal. Jadi semua tahap itu, semua langkah ini bisa dilakukan oleh anak-anak tahap operasional formal. Ibaratnya anak-anak SMA, ya pasti mereka bisa melakukan hal ini. Jadi jawabannya adalah operasional formal. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kita bisa mengadakan tryout nanti ya, insya Allah kalau ada kesempatan saya akan buat tryoutnya di aplikasi quiz. Sekali lagi terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Semoga kita bisa lulus PPG, baik pretest, kemudian perkuliahan dan ujiannya nanti. Salam semuanya, salam sukses, salam perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.